Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita membahas Lukas pasal 8. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Joshua. Kita membahas kembali yang depan, pasal yang depan. Yesus, namanya Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan. Di saat Yesus turun ke bumi dan juga Yohanes turun ke bumi tentang Lukas pasal 2, dan juga Yesus dibaptis dengan air, dan Yesus menjawab Tuhan mengutus dan jalan ke jalannya ditentukan. Jadi di sini juga berbicara kepada kita semua bagaimana kita menjawab jalannya panggilan Tuhan. Dan ada saudara-saudari dan juga staf gereja bertanya pada saya. Pertanyaannya tentang panggilan Tuhan. Menjawab panggilan Tuhan itu apakah bekerja di gereja menjadi penginjil atau kerja di tempat kerja ya, kerja di sana ya. Dan panggilan ini juga tentang Alon ya, istrinya Amy ya, untuk menjadi staf gereja. Apakah kita seperti Yesus, ada suara dari surga, kamu ada anak yang saya kasih, saya mengutus kamu dan mengutus kamu menjadi staf gereja. Kamu mesti melepaskan semua keduniawiannya seperti biksu pergi menjadi staf gereja. Kalau jangan jadi staf gereja itu sangat susah ya, jadi tidak mungkin banyak uang ya, karena mimpi kita kan ingin kaya dan banyak uang ya, dan mencari uang yang banyak dan untuk menemukan jati diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita melihat pekerjaan kita? Ini ada kaitannya dengan pekerjaan kita. Kita menjadi staf gereja, apakah ada panggilan yang sangat istimewa? Jawabannya iya dan juga tidak. Di tempat kerja di luar ya, kerja di dunia itu, dalam satu pekerjaan apakah tidak membutuhkan panggilan? Jawabannya iya dan juga tidak. Sebenarnya pandangan kita tentang pekerjaan itu tidak benar. Pandangan kita tentang pekerjaan itu adalah untuk mencari uang dan membiayain keluarga dan anak-anak dan untuk masa tua kita. Jadi pandangan kita tentang pekerjaan itu supaya kita aman tentang yang kita dapatkan. Sebenarnya ini pandangan ini salah. Tapi sepertinya saya membahas tentang mengikuti Tuhan. Sebenarnya salah, apalagi di sini banyak anak muda di sini ya. Saya berbicara kepada anak muda di sini bagaimana kita memilih pekerjaan kita, apalagi tentang pekerjaan di dalam luar ya. Bagaimana kita melihat pekerjaan kita dan juga panggilan Tuhan.
Bisa kamu bekerja di gereja dan juga bekerja di luar, kamu mesti ada panggilan. Bukannya kita bekerja di gereja mesti ada panggilan, tapi bekerja di luar tidak usah. Dan saya berkata kamu dalam pelayanan di gereja dan pekerjaan kamu tidak usah ada panggilan. Dan juga membutuhkan panggilan. Sebenarnya kamu mesti mengorbankan diri kamu sendiri. Berkorban apa? Bukannya berkorban satu pekerjaan, bukan satu perusahaan, bukan hanya ini, yaitu kamu berkorban tentang panggilan panggilan dari kerajaan surga. Seperti Adam mengatur semua tentang dunia ini. Ini yaitu cultural mending, yaitu satu jati diri. Jadi kamu mengatur tentang bumi ini semua datang dari Tuhan. Bagaimana kamu melakukan suatu pekerjaan tapi kamu juga berkorban untuk Tuhan. Tuhan menciptakan bumi dan juga menciptakan manusia, dan menyuruh manusia untuk mengatur bumi ini mewakili Tuhan. Walaupun kita bekerja dalam pekerjaan apapun, kamu bukan hanya mencari uang. Kamu menjawab panggilan Tuhan, kamu melayani. Jadi ikan sabu-sabu ya, menjadi polisi, menjadi pejabat pemerintah ya. Ini menjawab semua panggilan Tuhan. Di melayani di gereja juga sama dengan begini. Di gereja kita bekerja bukan hanya menjawab cultural mending, juga terhadap kerajaan surga ada panggilan. Jadi Tuhan spesial mencari kamu, dan kamu melakukannya. Kamu melihat bimbingan Tuhan. Kamu merasa kamu menjadi penginjil, kamu sangat sukacita. Ini adalah karakter kamu. Kamu merasa melakukan hal ini ada baik ya. Kemungkinan dari awal mulanya kamu tujuannya bukan tidak baik. Pertama, kamu merasa menjadi seorang penginjil dihormati orang. Dan akhirnya Tuhan memperbaiki pemikiran saya ini selama 10 tahun. Akhirnya saya baru memahami Tuhan memberi saya jadi penginjil itu sangat puas, mendapatkan jati diri saya sendiri. Maka saya berkorban di sini, saya mengorbankan diri saya di sini kepada Tuhan. Ini ada pelayanan kita. Walaupun di gereja dan juga di luar bekerja, mesti ada panggilan ini. Bukan, tidak usah ada suara dari langit dengan suara memanggil kamu, ada suatu panggilan. Dan Tuhan memberi satu jamahan kamu. Pejamah ini benar atau tidak. Jika kamu ada rasa ini dan kenyataan rasa ini, kamu akan menghadapi banyak peperangan. Jadi saya membicarakan kita dalam bekerja bukan hanya mencari uang, yaitu kita menjawab panggilan dari kerajaan surga, yaitu jati diri dan mengatur bumi. Dalam kerajaan surga kita dengan melakukan sekuat tenaga kita. Dan
supaya kita mengenal diri kita sendiri dan juga lingkungan kita, bagaimana Tuhan membimbing dan kita berjalan sudah cukup. Bukan hanya karena uang, tapi kita juga semua berkorban untuk Tuhan. Itu kita melakukan pekerjaan kita karena juga seperti jati diri ya. Jadi jati diri melingkupi pekerjaan. Jadi pekerjaan kita adalah status kita di masyarakat. Jadi kita bekerja untuk mendapatkan uang. Jadi uang karena manusia diciptakan. Jadi makanan semua ini juga sama dengan uang. Jika kalian pergi satu pulau yang tidak ada orang, atau kalian di padang gurun tidak ada manusia, tidak ada, jadi uang pun juga tidak berguna. Satu galon air lebih berharga daripada uang 100 juta. Karena semua ini Tuhan memberkati. Jadi dalam kejadian itu Tuhan bicara, berfirman, saya memberikan kamu ini. Dan Tuhan berkata kepada Adam, semua buah dan sayuran yang di bumi ini saya berikan padamu. Dan juga semua binatang dan juga rumput saya berikan padamu. Makanan adalah pemberian, bukan kamu bekerja mendapatkannya. Seberapa kamu sekuat tenaga bekerja, jika Tuhan tidak menyuruh rumput dan buah untuk bertumbuh dan kita cek kita merasa semestinya, kita merasa udara, matahari dan semuanya semestinya, karena saya mempunyai uang, semua pun juga bisa. Tapi ini melewati banyak tingkat-tingkat perumpamaan. Kita merasa tuh uang bisa melakukan apa, ini adalah tradisi manusia. Ini tentang pemasyarakatan ya. Ini bukan semua rancangan Tuhan. Biarpun keadaan masyarakat dan tradisi bagaimanapun juga, jika Tuhan tidak memberkati, semua pun juga tidak ada gunanya. Jadi saudara-saudara, kita mengejar uang dan juga keamanan. Di saat kamu lebih mengejar semuanya, dan seperti ada sayap terbang pergi, dan kamu seumur hidupnya akan mengejar. Dari seperti di Hong Kong, kamu mengejar rumah dan juga mengejar pekerjaan yang lebih bagus. Akhirnya kamu ngejar, kamu jatuh. Kamu tidak bisa mengejar karena kamu tidak puas. Jadi kita sampai kepada Tuhan, yang Tuhan menyuruh kamu kerjakan dan kamu berkorban, kamu akan puas. Bukan uang ada kekuatan, bukan uang karena keamanan. Melebihi uang. Jika kamu tidak mengejar uang, kamu mengejar Tuhan. Saya memberitahu kamu ada uang yang tidak habis kamu pakai, dan juga makanan yang tidak habis kamu makan, dan juga makanan yang baik, dan kamu berbicara pada samping kamu yang terbaik. Walaupun kamu di tempat kerja kamu dan juga bekerja di gereja juga sama. Dan saya berbicara pada anak muda tentang tentang laki-laki, tentang satu pelajaran yang sangat penting. Kita masuk dalam
pasal 8 kita tidak ada waktu untuk mengulang kembali ya. Di dalam kerajaan surga membangun murid Tuhan. Jadi dalam kerajaan surga itu membangun murid. Jadi terhadap staf kita dan juga kepada ketua leader kita untuk membagikan murid ya di dalam peperangan. Di dalam kerajaan surga juga di dalam peperangan ini. Di dalam peperangan kerajaan surga ini kita juga membagikan murid. Ini ada 56 ayat. Saya membagi 3 bagian. Bagi 1 ayat 1 sampai 13. Membangkitkan 12 murid. Ayat pertama, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Jadi kita melihat pasal yang terdahulu, kita melihat Yesus membimbing rakyatnya. Bagaimana orang yang dengan penuh kasih menjawab, dan kerajaan itu sampai kepadanya dan penyelamatan Tuhan kepadanya. Jadi kita melihat tuh pernyataan dari kerajaan surga, menjadi rakyat yang diberkati. Kita mempunyai kepercayaan dan penuh kasih. Kasih kerajaan surga dan juga menyertai kita dengan kepercayaan kita menjawab. Kerajaan surga itu dalam peperangan. Apa yang Lukas katakan kita di dalam peperangan? Di saat itu orang Kristen dalam peperangan. Yesus dalam orang Yahudi itu dalam keadaan ini. Bait suci Yerusalem itu dimusnahkan. Bangsa Kristen itu dalam peperangan. Yaitu yang paling penting itu untuk membangun murid. Untuk pembangunan gereja, membagikan gereja itu membutuhkan banyak murid dan juga ketua leader. Jadi Yesus juga dengan ini bangun muridnya dan juga mengajar muridnya, dan kita di sini juga kita melakukannya. Jadi Yesus di saat ini tuh memberitakan kerajaan surga. Dengan ini Yesus mengajar murid-muridnya. Jadi memberitakan Injil kerajaan surga, muridnya belajar dan dapat memahami. Dan di sini juga dalam kelompok ini juga masih juga ada perempuan ya, beberapa perempuan. Dan perempuan ini juga mengikutinya dan juga membantunya. Dan memberikan yang mereka butuhkan. Dan mereka dengan sepenuh hati belajar. Jadi Yesus mengajar kelompok muridnya ini. Dan sekitar mereka mengajar dengan 2 bagian. Yang bagian pertama, ayat 4 sampai 21. Jadi kita menggenggam firman Tuhan dan juga kerajaan Tuhan. Kita menggenggam firman Tuhan dan juga kerajaan Tuhan. Jadi menggenggam ini saya ambil dari ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan.
Yaitu menggenggam itu diibaratkan sama dengan ketekunan. Jadi menggenggam ya. Jadi hofas. Jadi jangan sampai dia kabur. Itu firman Tuhan. Menggenggam firman Tuhan. Menggenggam firman Tuhan menyatakan kerajaan surga. Ayat 4-21. Jadi di depan itu kita melihat Yesus banyak ditolak. Suara yang banyak orang menolaknya. Dan orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat itu menyerangnya. Dan orang juga mengatakan Yesus ada gila. Yesus mengusir setan memakai kuasa kegelapan. Dengan kata-kata ini mereka menyerang Yesus. Di sini Yesus membimbing muridnya dan mengajar murid-muridnya, karena Yesus tahu waktunya sudah tidak banyak lagi, dan dia mesti membimbing mereka, mengajar mereka untuk memberitakan firman Tuhan. Dan di sini membawa 12 muridnya dan pergi untuk mengajar. Dan dalam pengajar ini membuat banyak perumpamaan, dan juga tidak boleh itu memberitakan dengan nyata. Jadi mesti memakai perumpamaan. Kenapa mesti memakai perumpamaan? Ya ini karena ada menyatakan kerajaan surga, dan juga ada orang Yahudi yang memberontak ya. Mereka menolak Yesus. Jadi Yesus tidak boleh berbicara dengan jelas. Dan juga tentang kerajaan orang Yahudi juga mesti memakai perumpamaan. Juga sama dengan menyatakan kerajaan surga dengan perumpamaan. Jadi menghindari supaya Yesus tidak ditangkap dan dibunuh, karena waktunya Yesus belum sampai. Jadi memberi perumpamaan tentang menabur. Jadi kalian juga sangat memahami. Ada saudari yang baru percaya tidak memahami. Ada orang membawa benih untuk pergi menabur ya. Ada yang satu jatuh di pinggir jalan, dan ada yang di berbatuan, dan yang juga yang di semak, ada juga di tanah baik juga bagaimana, dan semua juga dipumpang, dan bagaimana yang di batu, yang di semak juga bagaimana, semua juga sudah dibicarakan. Di saat ini juga banyak orang yang menentang Yesus, yang mendengar ingin mencelakakan Yesus. Jadi hanya membicarakan perumpamaan, hanya seperti cerita dongeng gitu ya. Jika kamu mempunyai pikiran berbeda, itu urusan kamu, bukan saya yang bicara. Ini ada hikmatnya Yesus. Jadi terhadap semua orang juga Yesus berkata begini, membicarakan perumpamaan. Dan habis membicarakan perumpamaan ini, banyak muridnya tidak memahami, dan muridnya dengan bicara sama Yesus. Semuanya membicarakan perumpamaan ini, Yesus tidak membicarakan kepada mereka, tapi membicarakan kepada murid-muridnya. Bagaimana murid-muridnya itu dalam peperangan, yaitu di dalam memberitahukan kepada mereka tentang peperangan dalam kerajaan surga, yaitu tentang rahasia kerajaan surga. Jadi mereka bertanya pada Yesus bagaimana tentang rahasia kerajaan surga, dan bisa mereka bertanya dan Yesus menjawabnya. Itu benih itu diibaratkan firman Allah. Jadi orang menyebarkan benih itu memberitakan firman Allah, yaitu kerajaan Allah dan juga kerajaan surga itu diberitakan, setiap orang juga mendengar. Ada hati orang itu seperti
pinggir jalan ya. Jadi karena waktu saya tidak dengan satu-satu membahasnya. Yaitu ya satu di pinggir jalan itu satu iblis ya datang. Yaitu kerajaan surga sama dengan iblis datang di dalam hati kita tuh merebut firman itu. Emang ada iblis ya. Jadi mengambil firman Tuhan itu dari hati kita. Yang kedua adalah tentang percobaannya, yaitu yang jatuh di dalam bebatuan, yaitu yang menyerang ya. Orang mendengarkan firman Tuhan ya. Jadi mendengarkan firman yang Yesus beritakan. Selain iblis datang untuk merebut, dan juga penatua agama dan orang Yahudi akan datang menyerang kamu. Kamu mendapatkan firman Tuhan juga direbut oleh iblis firman itu, dan juga mendapat penyerangan dari kerabat gereja yang lain. Jadi benih dalam kerajaan surga itu akan diangkat. Kamu akan mengalami semua ini, kamu akan diserang. Yang ketiga yaitu jatuh di dalam semak, yaitu tentang kekayaan ya, tentang dunia kita seperti Aaron ya, tentang duniawi ya. Kalau gitu saya memang tidak ada uang dan saya tidak ada uang, mimpi saya banyak akan hilang. Itu tentang keduniawian yang menekan kita. Di dalam kita firman Tuhan tidak bisa berbuah, yaitu ada semak. Jadi kerajaan surga itu di dalam dunia manusia itu mengalami ini, yaitu semua itu menghimpit dan mengambil mereka, yaitu hanya tanah yang baik ya, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati, dan dengan ini berpegang dengan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati, dan dia perlahan akan berbuah. Jika kamu menggenggamnya ya, mengambil, menyimpan, dan juga perlahan akan berbuah. Jadi dalam sini dalam terjemahan yang aslinya mengeluarkan ketekunan. Jadi kita terus bertekun, firman Tuhan di dalam kita akan bertumbuh, akan dinyatakan keluar. Kenapa berkata dengan begini? Nah itu kebawahnya tentang perumpamaan itu tentang lampu ya, pelita. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkan di bawah tempat tidur. Jadi pelita tuh tidak ditaruh di bawah dan ditutupi dengan tempayan. Firman Tuhan di dalam diri kamu. Jika kamu bertekun, kamu akan terlihat. Dia tidak bisa menutupinya. Juga di dalam kamu ada, dan perlahan akan bertumbuh besar. Tuhan akan memberikan kamu lebih banyak lagi. Kamu bertambah besar, bertambah terang. Kerajaan surga di dalammu akan terus dinyatakan keluar. Amin. Yang utama itu kita menggenggam firman Tuhan. Iblis datang merebut kita, jangan kasih kepadanya. Kita mendapat serangan dari keagamaan, kita jangan memberikan padanya. Menghadapi tentang godaan dunia itu kita mesti melewatinya. Kita mesti menaruh semua godaan dari dunia ini.
Firman Tuhan kita simpan dalam hati, dia akan kuat dan Tuhan akan menambahkan kepadamu. Kamu akan menyatakan kerajaan Tuhan. Ini adalah rahasia kerajaan surga. Dan ada satu lagi, ayat 19 sampai 21. Kita sudah memberitakan satu perumpamaan. Ada ibunya dan juga abangnya dan adiknya datang untuk memanggilnya. Kenapa mereka datang mencarinya? Dan juga semua ada saudara-saudaraku dan ibu. Orang keluarganya datang mencarinya. Mereka tuh mengiringi Yesus dan Yesus juga berkhotbah. Dan orang Farisi juga datang. Orang rumahnya datang untuk mencarinya, suruh adik dan abangnya untuk memanggil untuk pulang. Ya, pulang di sini sangat bahaya tidak. Terus ini nanti akan mati. Dan siapa orang saudara-saudaraku dan ibuku yang mendengarkan firman Tuhan adalah saudara-saudaraku, ibuku dan saudaraku. Dan Yesus berkata, saya tidak pulang. Kamu jangan menghalangi saya. Saya memberitakan firman Tuhan saya dalam peperangan. Orang ini bilang kamu gila, mereka ingin membunuh kamu. Saya memberitakan firman Tuhan. Saya memberitakan firman Tuhan. Saya di sini menabur benih. Itu firman kerajaan surga. Saya ingin orang lain terselamatkan, kerajaan surga datang. Bapak, saya akan mengalami pengorbanan. Saya juga akan menjalani perintah dari Allah Bapa. Ini adalah panggilan dari Allah Bapa atau kehendak Allah Bapa. Yesus berkorban, mempersembahkan. Dia memberitakan firman kerajaan surga. Ini tema bagian 2. Kita menjadi murid kerajaan surga. Kita menghadapi peperangan dari kerajaan surga. Kita mesti menggenggam firman Tuhan. Apapun kita jangan lepaskan. Jangan firman Tuhan kita lepaskan. Apapun kita boleh melepaskan. Yesus ingin muridnya belajar tentang ini. Bagian 3. Dengan kepercayaan dan kasih berjalan tentang kerajaan surga. Kepercayaan, kasih, kekuasaan dan juga keselamatan. Menjalankan kerajaan surga untuk menyelamatkan dunia ini, untuk menyelamatkan manusia dalam bumi ini. Ayat 22 sampai 56 yang terakhir. Yesus naik ke dalam perahu, yaitu pada suatu hari. Yesus dan muridnya naik ke perahu, yaitu pada suatu hari. Itu dituliskan tentang apa? Di dalam peperangan kerajaan surga dan peperangan itu yaitu suatu hari. Murid-muridnya naik ke perahu dan Yesus membimbingnya. Dan mereka mendapatkan angin topan dan Yesus lagi tidur ya, dan murid-muridnya bilang bahaya ya, dan murid-muridnya membangunkannya. Dan apakah sangat itu apakah Yesus tidur nyenyak ya? Apakah Yesus minum obat tidur ya? Jadi Yesus dengan tenang ya menghadapi taupan tuh. Yesus tengah tenang aja, tapi murid-muridnya tuh sangat takut ya. Mereka udah ada kerajaan surga. Jadi kerajaan surga tuh ada tengah-tengah mereka, tapi mereka tidak percaya diri.
Kamu adalah anak kerajaan surga ada di tengah-tengah kamu, tapi kamu takut dengan angin topan ini. Saudara-saudara semua ini apakah yang kamu takutkan? Murid-muridnya sangat takut. Dan Yesus bangun dan menghardik angin itu. Di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Yesus mengajar mereka supaya mereka tuh ada kepercayaan kerajaan surga. Dari awal kerajaan surga itu kamu mesti mempunyai kerajaan. Kamu adalah murid kerajaan surga. Kamu terhadap Tuhan ada kepercayaan. Kepercayaan kamu tuh melewati suasana. Kita menjadi rakyat kerajaan surga, menjadi murid kerajaan surga, kita melewati semuanya, walaupun angin topan, dan juga tentang perekonomian, wabah penyakit. Kita mesti percaya kita bisa melewatinya. Bukan semua ini, bukan kita bisa melakukannya. Kepercayaan kita itu adalah Tuhan. Kerajaan surga diberikan pada kita. Kita mempunyai kepercayaan ini dan punya kekuasaan ini bisa melewati ini semua. Jadi saudara-saudara semua, bukan kita mengikuti keadaan situasi, bukan kita menghindari situasi. Jadi sekarang banyak orang menghindari situasi ini. Kita adalah rakyat kerajaan surga. Jadi kita membawa firman Tuhan ada di dalam kita. Jangan dalam suasana ini mengambil semua firman kita. Jangan karena iblis mengambil firman kita. Jangan karena keagama itu mengambil firman kita di dalam diri kita. Kita mesti mempunyai kepercayaan melewati semua suasana ini. Itu seperti melewati angin topan. Yesus bangkit dan menghadiri angin topan itu dan airnya dan itu teduh ya. Jadi dalam keadaan sekarang ini kita mesti bisa melewatinya. Yaitu ayat 26 sampai 39 tentang mengusir setan di Gerasa. Yaitu saya memberikan dengan kekuasaan menyelamatkan. Yesus mengajar muridnya penuh kepercayaan dan kita mempunyai kekuasaan. Kita terhadap dunia kegelapan kita mesti mempunyai kekuasaan. Jadi kita terhadap dunia roh ya kita mempunyai kekuasaan. Saya memberi tip. Kuasa dunia kegelapan menguasai semuanya dan akan mengendalikan segalanya. Tapi kita terhadap dunia roh kita mempunyai kekuasaan. Dalam kuasa kegelapan itu akan mempengaruhi banyak orang. Orang ini di dalam dunia ini bekerja. Saya berbicara sampai di sini. Tapi kita terhadap dunia roh kita mempunyai kekuasaan. Kamu melihat setiap tempat, setiap kerajaan mempunyai kuasa yang berkuasa. Bagaimana kita memberkati negara kita? Jadi kita mesti ada kekuasaan dalam dunia roh. Ya sudah baik di sini. Dan seperti ini mengusir setan ya. Jadi dia menguasai itu tempat Gerasa ya. Tempat ini seperti dunia orang mati ya. Jadi menguasai tempat itu, jadi tempat itu tidak ada orang pergi. Jadi Yesus sengaja datang untuk mencari orang ini dengan kekuasaan dan mengusir roh jahat itu untuk meninggalkan orang itu.
Jadi akhirnya meninggalkan daerah Gerasa ya. Bukan hanya meninggalkan orang itu, tapi melalui babi jatuh ke jurang. Jadi meninggalkan orang tempat daerah Gerasa ya. Jadi kita bisa melakukan peperangan dalam dunia roh. Jadi kita mempunyai kekuasaan bisa mempengaruhi dunia roh. Saudara-saudara semua, kita bisa dengan percaya melewati semua suasana ini dan juga mempunyai kuasa untuk melewatinya. Yesus mengajar muridnya melewati suasana dan juga kuasa dunia roh. Dengan ayat 42 dengan kasih melewati kasih kepada manusia. Ya ini adalah firman yang sangat penting ya, yaitu tentang kepala rumah ibadah ya yang anaknya sakit hampir mati dan memohon kepada Yesus supaya menyembuhkan anaknya. Yaitu Yairus adalah kepala rumah ibadah yang orang Farisi yang mengendalikan tempat itu, dan orang ini punya status yang tinggi, datang mencari Yesus karena tahu tradisi yang nama itu tidak berdaya, karena dia mengasihi anaknya. Jadi bersedia meletakkan semua ini, datang memohon kepada Yesus. Dan ini tuh ada orang yang tidak suka pada Yesus dan dia datang mencari Yesus. Yesus membantunya dan Yesus menjawab kepercayaannya. Dan dalam membantu dalam perjalanannya, dan di tengah-tengah ada datang seorang perempuan yang 12 tahun dalam penderitaan pendarahan ya. Dari di tengah-tengah banyak orang itu datang menjamah jubah Yesus dan mendapatkan kesembuhan. Ini ada mujizat di dalam mujizat ini, yaitu Yesus dalam pergi untuk menyembuhkan anaknya usia 12 tahun dan sampai di tempat ini dan berhenti. Dan Yairus itu terus menyuruh Yesus cepat-cepat, dan Yesus di sana berhenti dan berbicara kasih Yesus dan ingin berkata kepada perempuan ini, anakku, imanmu telah menyelamatkanmu, kau pergilah dengan selamat. Jadi Yesus dengan tengah kasihnya itu memberikan satu kuasa dan kepercayaan, dan juga menjawab kepercayaan Yairus dan juga menjawab kepercayaan perempuan ini, dan dia berhenti. Di saat dia berhenti, anak Yairus mati dan terus melakukan mujizat. Anakku bangkitlah. Dan menghadapi mujizat ini banyak menghadapi harangan. Dan banyak orang tuh menghalanginya, dia sudah mati. Tidak, dia tidur. Dan membawa 3 muridnya dan juga ayah ibunya yang lain juga tidak boleh masuk karena akan menghalangi Yesus mengambil kekuasaan. Di dalam peperangan ini, kekuasaan di dalam kasih melakukan mujizat. Jadi membuka kerajaan surga. Saudara-saudara semua, di dalam suasana ini kita mesti dengan kasih melakukan semua kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mujizat di dalam mujizat ini akan terjadi. Memohon Tuhan banyak memakai kita. Sekarang ini gereja kita berjalan dengan begini. Dalam kasih kita menjalankan kekuasaan kita, menjawab semua orang yang punya kekuasaan, dan kita menjaga kebenaran firman Tuhan, firman kerajaan surga, supaya jangan diambil oleh iblis, jangan oleh
pemerintah dari agama, kita menghadapi banyak serangan, menghadapi banyak kesulitan, tapi kita tetap menjaganya. Kita tidak serahkan dengan uang, kita tidak serahkan dengan apa. Kita hanya menjawab Tuhan. Tuhan terus juga membentuk kita dan membangkitkan kita. Dan Tuhan juga terus membangkitkan kamu. Amin. Haleluya. Bagi kita bersama, kita tahu Tuhan kita punya kekuatan. Amin. Tuhan kita mempunyai kekuasaan dan kekuatan. Kita mengikuti Tuhan, semua dalam kerajaan kita ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita berdoa, Tuhan, kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, sampai kerajaan-Mu tidak yang tergoyangkan. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami muji-Mu, kami percaya padamu, karena dalam kerajaan surga tidak akan tergoyahkan. Yesus, haleluya. Mari kita berdoa di dalam roh. Biarlah Yesus mempunyai kekuatan
Tuhan yang mempunyai kekuatan. Engkaulah Tuhan yang punya kekuatan.唯有耶稣掌管天地万有，唯有耶稣能使水变成酒，叫狂风巨浪平息，他能赦罪行神迹。耶稣无人与你相比，叫狂风巨浪平息。赦罪行神迹，耶稣无人我们再来宣告。 Mari kita berdeklarasi. Haleluya. Tidak ada satupun yang bisa menandingi kamu. Kamu mengkuasai seluruhnya dengan air menjadi arak. Engkau Tuhan yang melakukan mujizat. Kami memujimu. Mujizat yang besar dan mengubah kehidupan kami, memanggil kami menjadi murid-Mu. Kami memujimu. Mari kita bersama kita berterima kasih dan panggilan Tuhan memanggil kita sampai di dalam kita bersama kita berterima kasih karena panggilan Tuhan, karena Tuhan memanggil kita di tengah-tengah kita. Biarpun banyak halangan, kita juga tetap menjawab panggilan Tuhan. Juga terima kasih dan kita membuka mulut untuk berterima kasih, dan juga panggilan Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, Bapak. Haleluya, shalala Bapak. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan memujimu. Kami memujimu. Engkau memanggil kami setiap orang masuk dalam kerajaan-Mu. Sepertinya tidak mungkin, tapi Tuhan Engkau memilih kami. Kami banyak kelemahan, tapi kami ingin belajar untuk lebih kuat. Kali ini kita mendengarkan renungan pagi ini. Sekali lagi panggilan Tuhan memanggil kita di dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, dalam keluarga kita. Engkau memilih kami dengan mujizat-Mu di tengah-tengah kami. Engkau terus membimbing kami, berikan kami kekuatan, berikan karunia pada kami. Tuhan, kami berterima kasih memuji-Mu. Iya, kita tahu Tuhan hari ini memilih kita. Kita bisa mengikuti Tuhan. Dan Tuhan berkata akan terus menjaga kerajaan surga. Di dalam firman ini kita sudah menyatakan kita banyak tantangan dalam kehidupan kita. Di saat kita ingin mengikuti Tuhan, iblis dan kuasa kegelapan juga menyerang kita, menggoda kita. Yang di dalam firman yang ditaruh di dalam diri kita tuh diambil. Saudara-saudara semua, kita berdoa untuk diri kita sendiri dalam kehidupan kita, karena di dalam diri kita banyak kesalahan yang kita banyak diserang di dalam berperang dalam kuasa kegelapan. Firman Tuhan ditaruh di dalam diri kita, kita juga gampang diambil. Kehidupan kita kadang banyak mendengar suara ini, tapi tidak mendengar firman Tuhan. Tuhan, Engkau datang sendiri, datang untuk menjamah hati kami supaya kami tahu hanya Engkau adalah yang paling besar di dalam peperangan ini. Walaupun banyak kesulitan, tapi Engkau adalah Tuhan penyelamat. Engkau adalah Tuhan yang dalam peperangan bersama kami. Firman Tuhan kadang sepertinya jatuh di tanah yang berbatu,
tidak bisa berakar di dalam dadang kami. Kami kadang mendengar suara orang yang menggoda kita. Ada orang berkata kepada kita, jangan percaya dengan begini. Ini pohon kehidupan itu sangat gampang, tidak ada apa-apanya. Kita kadang banyak mendapat suara godaan ini. Firman Tuhan, jangan terlalu percaya, jangan percaya banyak. Dan kita juga kadang di dalam keagamaan, tradisi keagamaan itu banyak membandingkan, dan di sini juga banyak suara ini supaya kita menjauh. Sekarang ini saudara-saudara semua, apakah di dalam kamu banyak yang menghalangi kamu? Saat kamu mendengar, kamu harus mengikuti. Dunia ini membuat kita banyak godaan. Firman Tuhan sepertinya jatuh di semang berduri. Di saat kamu mendengar firman ini, kadang menghipik kita. Dunia ini berkata kepada kita, jalan-jalan ini akan lebih akan lebih cepat dan lebih aman. Tetapi Tuhan berkata kepada kita, kita mesti mengikuti, bertekun, biarpun banyak mengeluarkan, berkorban banyak, tapi kita tetap bertekun. Tapi saudara-saudara semua, kita berdoa untuk hati kita. Firman Tuhan mesti jatuh ke tanah yang baik. Hati kita menjadi tanah yang baik. Kita mendengar dan kita bertekun dan bersabar, supaya firman ini tumbuh dan berbuah lebih banyak. Kan kita berdoa untuk hati kita, Tuhan, untuk tanah hati kita menjadi tanah yang baik dan mempunyai berakar dan baik. Walaupun banyak pemberontakan dan juga banyak cobaan dan juga banyak yang menghalangi, tapi kita tetap bertekun. Dan juga banyak suara, dan juga kadang keluarga kita berkata dengan begini, dan supaya kita jangan melakukan begini, jangan melakukan ini, dan sebenarnya kita pergi mencari uang, jangan melakukan begini. Tapi kita berpegang pada firman Tuhan, kita membuka mulut kita berbicara, berdoa untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang ketua leader kita berkata kepada kita, menasihati kita tidak mendengar. Tapi kita tidak mendengar. Kamu juga di depannya Tuhan berdoa, kita mengaku dosa. Kita juga mesti menjadi tanah yang baik, supaya firman Tuhan jatuh di dalam hati kita, di dalam tanah yang baik. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Dalam kehidupan kami mengikutimu, tapi banyak halangan. Waktu suara ini dari keluarga kami, dari teman sekeliling kita, kadang diketawa orang, kadang orang mengatakan kita sangat bodoh dan menghalangi kita datang ke gereja. Lebih banyak waktu belajar, lebih banyak untuk merawat orang rumah. Kadang banyak suara ini, kita tersakiti, tapi Tuhan menyembuhkan kita, menyembuhkan setiap saudara-saudara kita. Tuhan bantu kami. Kami tahu di jalan-Mu banyak halangan, banyak orang yang jahat, banyak suara dari dunia, kali juga himbauan dari orang rumah. Tapi Tuhan, kami sekali lagi datang di hadapan-Mu. Engkau bantu kami. Kami banyak kelemahan, tapi Engkau Tuhan memberi kami kekuatan. Kami percaya Tuhan memberikan kita kepercayaan melewati semuanya. Tuhan membantu kita, memberikan kepercayaan lebih besar lagi pada kami. Kita mendapatkan kepercayaan ini dalam kehidupan kami ini terus bertumbuh agar menjadi pohon yang besar. Tuhan, Engkau bantu kami melewati semua yang tidak mungkin. Dalam keadaan suasana yang tidak mungkin,
kita menyatakan kesaksian, membuat kehidupan kami berubah. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, kami juga mengundang. 主係你係我哋嘅至寶， Tuhan, Engkau adalah yang 主係你係我哋 sangat 生命裏邊 berharga. 唯一要持守。 Tuhan, dalam kehidupan kami yang masih kami letakkan, 主讓我哋嘅心再一次對準你。 Tuhan, Tuhan, hati kami sekali lagi tertuju 主 padamu. 對準你嘅呼召，對準你嘅道。 Tuhan, tertuju pada panggilan-Mu, tertuju pada jalan-Mu. 主讓我哋緊緊嘅捉住就係你嘅道，就係你每一句嘅 Tuhan, 話。 kami berpegang pada firman-Mu, pada setiap firman-Mu. 主讓我哋再一次快跑嘅跟隨你， Tuhan, kami 對準你。 sekali lagi mengikuti-Mu, tetap tertuju padamu. 主除去我哋裏邊一切嘅荊棘，我哋心 Tuhan, lepaskan semua duri dalam diri kami, duri yang dalam diri kami, dalam hati kami, semua kekhawatiran, ketakutan. 主我哋單單要得着嘅係你， Tuhan, kami ingin dapatkan hanya mendapatkan-Mu. 我哋一齊站立。主我哋再一次 Saudara-saudara semua kita bangkit berdiri. Dan sekali lagi kita berkata pada Tuhan, kita ingin mengikuti firman Tuhan. 喺我哋生命裏邊嘅呼召同埋命定。 Tuhan, kita 準你，我哋就跟隨你。 menyatakan panggilan kita dan jati diri kita, dan kita tertuju padamu dan mengikuti-Mu. 因为我爱你，无论何处，到哪里都中心，世界万物都掉进看作粪土，为要得着耶稣基督。我要顺服。 Tuhan, hati kami mendapatkan-Mu. Dalam kehidupan kami banyak badai, supaya kami memahami, kami hanya mengikuti firman-Mu. Kami taat kepada perintah-Mu dan kami menjawab panggilan-Mu. 献给耶穌我所有的全部。特別咧，我喺度咧，好想服侍呢一班嘅年青人，一班嘅弟兄姊妹，就係呢一刻咧，你嘅 Di sini saya ingin melayani anak-anak muda ini, saudara-saudara ini, dan juga dalam keadaan ini, dan mungkin minggu depan kalian akan mendapat semua, dan kamu ingin mencari pekerjaan dan saya tidak tahu jalannya bagaimana mencari pekerjaan ini. Saya mengundang kalian untuk jalan maju ke depan supaya kamu bisa tahu apa yang akan kamu kerjakan. Jadi datang kita bukan hanya tentang keduniawian dan juga pekerjaan ini, tapi di dalam DSA ini kamu akan mendapat pengumuman sekolah dari universitas dan juga kamu mencari pekerjaan. Kamu datang di hadapan Tuhan dan sekali lagi berkata pada Tuhan, kamu meletakkan semua pengharapan dan harga dari dunia ini. Kamu bekerja untuk mendapatkan rumah, tapi dalam pandangan kita itu kita memandang pada Tuhan, dan sekali lagi pada Tuhan, sekali lagi Tuhan memanggilmu, dan sekali lagi Tuhan mengambil semua duri, dan juga dan sekali lagi engkau datang mengikuti Tuhan. Dan saya ingin mengundang staf gereja, kamu ketua leader, maju ke depan mendoakan saudara-saudari kita semua dalam keadaan ini. Dan sekali lagi kita memilih Tuhan. Yang kita pilih adalah firman-Nya Tuhan. Yang kita menjawab panggilan yang dari Tuhan. Dan saudara-saudara semua yang kita
punya kepercayaan untuk melewati semua ini karena Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang membimbing kami jalan ke depan ini. Kamu yang berkuasa tentang kehidupan kami ini. Jalan depan kami bukannya tentang nilai raport kita, bukan kita mencari banyak uang dan juga gaji kita, tapi semua pemberian itu darimu Tuhan. Dan kita saudara-saudara yang belakangnya, kita angkat tangan kita untuk mendoakan saudara-saudara kita yang di depan dalam keadaan jalan ini. Kita mohon kepada Tuhan, kepercayaan Tuhan sekali lagi menyinari kita. Tuhan, Engkau tahu ketakutan kami, Engkau tahu ketidakberdayaan kami bisa menghadapi angin topan ini di dalam perahu ini. Angin ledala. Dan Tuhan, Engkau adalah pengharapan kami yang besar. Tuhan, kami mengikutimu. Allah Bapa, memohon Engkau membimbing setiap saudara-saudari yang datang di depan mimbar. Lihat mereka menghadapi pekerjaan dan juga menghadapi pengumuman di SE. Masih banyak lagi, tapi kami tahu semua ada di dalam kendali-Mu. Tuhan, Engkau menurut kepercayaan mereka, Engkau beri mereka kasih karunia, membimbing mereka yang bekerja, Engkau berikan pekerjaan pada mereka. Yang ingin naik keras, Engkau membimbing mereka naik keras. Memohon Tuhan memberi nilai yang baik. Semoga mereka bisa masuk universitas yang mereka inginkan dan berikan jalan yang mereka membutuhkan. Tuhan, Engkau memberi kepercayaan. Walaupun nilai mereka tidak baik, tidak bisa masuk ke universitas yang mereka inginkan, tapi Engkau tetap membimbingnya supaya mereka mempunyai kepercayaan bisa melewati kesulitan ini, supaya mereka tahu ada Tuhan, ada damai. Seumur hidup mereka di dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberi mereka kepercayaan, bimbing mereka. Tahun ini tidak bisa masuk ke universitas yang mereka inginkan, tapi sampai ke seluruh dunia ini dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau bimbing mereka, membimbing mereka dan memberi pada mereka supaya kepercayaan dan damai ada di mereka walaupun menghadapi keadaan apapun juga. Dan juga anak
kami juga bisa melewatinya. Dengan apa keinginan hatimu di dalam mereka terjadi. Tuhan berkata kepada kalian, anakku, saya mengasihimu, saya akan membimbingmu. Saya akan menjagamu, akan memberkatimu. Engkau mesti mempunyai kepercayaan. Saya pasti akan bersama denganmu. Kebersamaanku bukan hanya di dalam keberhasilanmu, juga di dalam kesulitanmu. Kamu dan saya akan lebih dekat. Kamu akan bertambah banyak kekuatan. Kamu akan mendapatkan kehidupan kamu yang lebih banyak pelajaran. Saya akan membimbing kamu. Tidak usah takut. Saya akan bersama denganmu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah berkati kalian semua. Dan saya juga memberitahu pada murid-murid saya. Kau lihat saya pastor. Dan kamu percaya, saya percaya pasti kamu akan sangat iris pada saya. Kalau tidak, jangan usah ngomong. Kalau iya dan iya. Saya beritahu pada kalian, saya ujian beberapa kali universitas ya tidak bisa masuk ya, gagal terus. Dan juga Universitas Cina ya sangat oke ya, tapi karena nilai saya tidak baik dan tidak menerima saya, dan juga satu universitas yang lain juga tidak menerima saya, dan juga universitas yang lain Cambui ya juga tidak menerima saya, dan setahun dan menunggu setahun lagi dan setahun lagi. Dan tidak ada satu pun universitas yang di Hong Kong menerima saya. Saya menunggu sampai 5 tahun. Dan akhirnya saya ke Taiwan. Dan satu mulai dari sana. Dan saya tinggal keras. Dan sampai di Taiwan saya ujian di Taiwan ya, saya dapat ranking ketiga. Jadi saya dari Taiwan pulang ke Hong Kong, saya mendapat bawa uang banyak karena saya mendapatkan banyak penghargaan. Karena Tuhan memberkati saya. Dan saya memberitahu pada kalian. Karena di Hong Kong tidak bisa masuk universitas itu baik. Dan Tuhan membimbing saya ke Taiwan dan saya mengenal Pastor Chow, Pastor Danny Chow ya. Jadi kalian tidak tahu bagaimana Tuhan membimbing kamu. Jadi kamu hanya terus mengikuti anak dan mengikuti Tuhan akan lebih baik. Walaupun sekarang kamu tidak memaham 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kamu wah, kalau Tuhan begini. Jadi terus dengan percayaan mengikuti Tuhan. Dan pastor ya, gereja kita juga terus menghimbau kalian dan menyertai kalian. Dan kata kepada ketua leader, tidak ada satu hal pun yang sulit. Berkati kalian semua. Ya. Saya juga memberkati saudara-saudara semua sampai lupa memberkati kalian semua. Dan nama Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudara semua. Kamu bangkit menjadi muridnya Tuhan. Kalian juga bangkit menjadi ketua leader. Mengembalakan domba. Mendeklarasi kerajaan surga. Tuhan memberikan kamu kepercayaan. Mempunyai kamu kasih. Memakai yang Tuhan berikan kamu kekuasaan, itu kuasaan kerajaan surga, menjadi berkat bagi seluruh dunia ini dan keselamatan. Generasi ini bangkit,
supaya kamu bisa membimbing generasi yang bawah lagi. Dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin. Terima kasih Tuhan.